Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang psikologi dan komunikasi dalam pemenuhan tugas psikologi komunikasi semester 5A program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang kajian dalam komunikasi yang membahas mengenai bagaimana pemahaman tentang psikologi dapat membuat proses penyampaian pesan atau proses komunikasi menjadi lebih efektif. Secara umum, kita dapat mendefinisikan bahwa psikologi komunikasi sebagai ilmu yang menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. George A. Miller juga mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menguraikan, memprediksi, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku atau behavioral. Colin Serry pada tahun 1957, beliau mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk membuat suatu satuan sosial dan individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Aturan bersama yang dimiliki untuk mencapai berbagai tujuan. Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Nah, pada definisi ini komunikasi juga dipandang sebagai proses. Raymond S. Ross, beliau mendefinisikan komunikasi sebagai proses transaksional yang meliputi pemisah dan pemilihan bersama lembaga secara kognitif, begitu rupa hingga membantu orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamannya sendiri dari atau respon yang sama. Nah, psikologi komunikasi juga melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu dan dapat meramalkan respon yang akan datang. Kita harus mengetahui sejarah respon sebelum meramalkan respon individu masa ini. Dari sinilah timbul perhatian pada gudang memori dan penghitungan masa lalu dan masa sekarang. Psikologi komunikasi merupakan perilaku kognitif, efektif, psikomotorik, motivasi, intensi, dan persepsi. Nah, interaksi psikososial yang mendasar dari seseorang ketika terjadinya proses penyampaian dan pemaknaan simbol-simbol dalam berbagai konteks dengan tujuan transmisi informasi untuk mencapai stabilitas atau perubahan perilaku individu dan kelompok. Nah, sekian, terima kasih. Itu tadi materi yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai psikologi komunikasi. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.